Hai, apa kabarnya kalian semua? Saya harap kalian memiliki kabar yang baik dan tetap jaga imun selama masa pandemi ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tekanan pada zat padat. Sebelum kita membahas materi tersebut, ya, saya minta untuk kalian like, comment, share, serta subscribe channel ini untuk menunjang video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita langsung ke pembelajaran hari ini mengenai tekanan pada zat padat, ya. Tekanan itu dapat dialami oleh zat padat, zat cair maupun gas, ya. Dimana tekanan dapat dialami oleh suatu benda atau zat karena benda atau zat tersebut mengalami gaya. Akan tetapi, tekanan yang dialami oleh zat padat, zat cair, dan gas mempunyai sifat yang berbeda. Untuk mempermudah pembahasan kita kali ini mengenai konsep tekanan, maka kita akan awali dulu dengan tekanan pada zat padat. Pernahkah kalian menancapkan sebuah paku, ya, di dinding rumah kalian? Misalnya untuk memasang kalender atau foto seperti itu, ya. Apakah ada perbedaan kalian, ya, untuk menekan paku yang tumpul dengan paku yang tajam? Ya, tentunya kalian akan lebih mudah menancapkan paku yang tajam, ya, daripada paku yang tumpul. Mengapa demikian? Hal ini karena paku yang tajam memiliki luas permukaan yang lebih kecil, ya, dibandingkan dengan paku yang tumpul, sehingga dengan gaya yang sama besar, paku yang tajam akan lebih mudah menancap dibandingkan paku yang tumpul, ya. Kemudian kamu bisa lihat di situ, ya, langsung saja tekanan pada zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Secara matematis dapat dilihat itu rumusnya. Rumus tekanan, ya, P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal atau bisa juga Newton per meter persegi, dan F itu adalah gaya atau Newton, sedangkan A adalah luas permukaan benda dengan satuan meter persegi. Ya, berdasarkan rumus tersebut, ya, dapat diuraikan bahwa tekanan pada zat padat itu sebanding dengan gaya yang dikerjakan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tempat gaya bekerja, ya. Jadi berdasarkan rumus tersebut kita langsung saja ke penerapan soalnya, ya. Di situ kamu bisa lihat, jawablah soal berikut ini, ya. Terdapat 4 buah benda dengan bentuk yang berbeda diletakkan pada di atas lantai, ya, di atas lantai dengan berat yang massa yang sama, ya, yaitu 100 kg, ya. Yang ditanyakan dari keempat jenis benda tersebut, tekanan yang paling besar itu dialami oleh lantai dikabarkan oleh benda nomor berapa? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, atau apakah nomor 4? Dengan gaya yang sama, ya, karena beratnya sama di situ, 100 kg, ya. Yang mana pilihan kamu? Tetapkan pilihannya. Oke, kita akan cari tahu apa jawabannya, ya. Kita bisa lihat di situ jawabannya yang tepat dari soal tersebut adalah yang nomor 4. Tuh, bisa dilihat, ya, nomor 4 karena dia ini paling kecil. Kalaupun digabung ini ada 2 yang bersentuhannya, kiri dan kanan. Itu paling kecil, ya, daripada nomor 3, daripada nomor 2, daripada nomor 1. Nomor 2 ini paling luas, ya, bidang permukaannya yang bersentuhan dengan lantai, ya. Jadi itu berarti adalah tekanan yang paling kecil, sedangkan tekanan yang paling besar adalah nomor 4, ya. Itu sudah jelas, ya. Jadi dapat disimpulkan, ya, semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut jika diberi gaya yang sama, ya. Kita langsung saja ke penerapan rumus tekanan tadi, ya. Ini contoh soalnya, ya. Di situ sudah ada soal yang pertama, yaitu papan seluas 24 meter persegi dapat menahan beban 3000 Newton. Tentukanlah tekanan yang dialami oleh lantai, ya. Jadi pertama hal yang harus kita lakukan untuk menjawab soal yaitu
Ya, kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang dijawab. Ya, itu adalah pengerjaan soal secara sistematis. Ya, kalau soal esai harus dikerjakan sebegitu. Ya, ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, kita langsung saja. Di sini yang diketahui udah jelas ya. Di situ adalah luasnya 24 meter persegi. Ya, A, luas itu simbolnya A, 24 meter persegi. Kemudian menahan bebannya, ini gayanya berarti ya, adalah 3000 Newton. F, itu simbol dari gaya, 3000 Newton. Yang ditanyakan adalah tekanan, nah itu adalah P, simbolnya P. Jadi rumusnya tadi udah ingat ya, yaitu tekanan, rumusnya P sama dengan F per A. Jadi P sama dengan, tinggal kita masukkan angkanya, yaitu F nya adalah 3000 Newton dan A nya adalah 24 meter persegi. Jadi kalau ini dihitung ya, dibagi, P sama dengan 125 PA. Ya, itu ada jawabannya. Jadi di situ kamu udah tahu, bisa juga ditulis dengan P sama dengan 125 Newton per meter persegi. Ini persegi. Nah, ini sama, satuan ini sama, itu maksudnya ya. Jadi sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini soalnya adalah tekanan sebesar 100 PA bekerja pada sebuah bidang yang luasnya 5 meter persegi. Yang ditanyakan di sini kamu bisa lihat adalah hitunglah besarnya gaya yang bekerja pada bidang tersebut. Jadi untuk menjaga tersebut seperti biasa ya. Tadi sudah saya ingatkan, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Ini kita bisa lihat tekanan sebesar 100 PA. Ini satuannya PA, berarti tekanan ya pasti ya. P itu simbolnya 100 PA, tulis. Kemudian selanjutnya adalah luas bidang. Nah, udah jelas ini luas bidang, yaitu 5 meter persegi, itu A simbolnya. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya yang bekerja pada bidang tersebut, F. Jadi sudah ditulis diketahui, ditanya jawab. Ya, baru kita tulis rumus P sama dengan F per A. Tanya F, P dikali A ya. Jadi F sama dengan P nya adalah 100 PA dikali dengan 5 meter persegi. Jadi jawabannya adalah gayanya adalah 500 Newton. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor yang ketiga ya. Soal yang ketiga di sini soalnya, berapakah tekanan yang ditimbulkan sebuah benda yang bidang tekannya mempunyai luas 10 cm kali 10 cm dan diberi gaya 20 Newton. Nah, dari soal tersebut ya, kita tulis dulu diketahui ya, kita tulis diketahui ya. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Ini kamu bisa lihat angka-angkanya di sini nih dan ini ya. Luas, ini luas 10 cm kali 10 cm berarti A. 10 cm dikali 10 cm adalah 100 cm persegi. Cm persegi dirubah menjadi meter persegi. Ini kamu paham ya, itu adalah ya, kamu harus tahu konversi besaran panjang ya, tangga konversinya ya. Ya, ada tangga konversi ini, saya ingatkan lagi ya. Ada apa yang pertama? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kemudian yang terakhir adalah milimeter ya, dimana turun adalah dikali, naik itu dibagi ya. Karena ini persegi ya, karena dia ada persegi berarti satu tingkat turun atau naik itu nilainya 100 ya. Jadi kamu bisa lihat sentimeter ke meter naik berapa? 1, 2, naik 2. Satu tingkat itu 100. Kalau 2 tingkat berarti 10.000. Berarti naik 2 tingkat berarti ini 100. 100 harus dibagi dengan 10.000. Jadi dapatnya adalah 0,01 meter persegi ya, udah tahu ya. Kemudian selanjutnya adalah gaya, udah jelas gaya adalah 20 Newton di situ. Kemudian ditanyakan adalah tekanan ya, ditanya adalah tekanan. Baru kita jawab P sama dengan F per A. Jadi P sama dengan F nya adalah gayanya 20 Newton dibagi dengan luasnya. Luas tadi udah terdapat adalah 0,01 meter persegi. Jadi P sama dengan 2000 PA, 2000 Newton per meter persegi. Paham ya?
Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini, sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 10 cm. Jika kubus tersebut disimpan di atas lantai, maka lantai mengalami tekanan sebesar 40 PA. Yang ditanyakan ya di sini, hitunglah berat kubus tersebut. Akan selesaikan, yaitu kita tulis dulu diketahui. Ya, apa di sini yang diketahui? Ini panjang rusuk 10 cm. Tulis R sama dengan 10 ya. Kemudian ya, luas salah satu bidang ya, panjang rusuk ya. Jadi kita dari panjang rusuk itu kita tahu nanti berapa luas bidang kubus yang menyentuh lantai. Luasnya berarti bawahnya, berarti sisi kali sisi, berarti A sama dengan 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Nah, 100 cm persegi dirubah menjadi meter persegi, tadi udah tahu caranya ya, menggunakan tangga konversi. Jadi harus ingat ya, kalau dia persegi berarti satu tingkat skalanya 100 ya. Kemudian selanjutnya P di sini udah jelas ya, 40 PA itu tekanannya. Yang ditanyakan adalah berat kubus ya, ditanya adalah berat W itu berat ya, tapi dalam hal ini berat itu termasuk dalam gaya, berat sama dengan gaya ya. Jadi jawabannya P sama dengan F per A atau F sama dengan P kali A. Jadi tinggal dimasukkan, P nya adalah 40 PA dan A nya adalah 0,01 meter persegi. Jadi didapat F 0,4 Newton. Nah, lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir di sini, seorang anak bermasa 30 kg berdiam di atas lantai dengan luas alas kakinya masing-masing 75 cm persegi. Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar tekanan anak terhadap lantai ya. Jadi untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu yang diketahui di soal tersebut. Ini ada massa 30 kg, M sama dengan 30 kita tulis ya. Kemudian selanjutnya luasnya, luas apa ini? Luas alas kakinya ya, berarti luas alas kakinya udah jelas 75, berarti A sama dengan 75. Itu masing-masing kaki, karena manusia berdiri dengan dua kaki, berarti di sebelahnya juga berarti dikali 2 ya. Nah, 75 cm persegi dikali 2 berarti dapat 150 cm persegi. Cm persegi dirubah menjadi meter persegi ya, dapatlah 0,015 meter persegi ya. Kemudian apalagi diketahui adalah gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan, jadi P ditanya adalah P, baru kita jawab. Karena pada anak bekerja gaya berat ya, gaya berat berarti ini gayanya, untuk mendapatkan gayanya ya, gayanya dulu F sama dengan M kali G, massa dikali gravitasi, berarti kita lihat massanya 30, ini 30 dikali dengan gravitasi 10 sama dengan dapat gayanya ini, berarti P sama dengan F per A. Jadi udah jelas, tinggal masukkan angkanya, dapatlah 20.000 PA, atau bisa ditulis sebagai P sama dengan 20.000 Newton per meter persegi ya, gitu. Paham ya? Setelah kamu melihat contoh-contoh soal yang sudah saya berikan, tadi ada 5 contoh soal dan saya harap kamu paham ya. Kita kerjakan dulu latihan soal ya. Saya kasih waktu kamu untuk menyiapkan pulpen, kertas untuk mencari ya. Nanti harus bisa ya. Saya tunggu. Oke. Mau kerjakan ya. Kita kerjakan sama-sama di sini. Kamu sambil berpikir, sambil ambil pulpen, sambil ambil kertasnya. Di situ soalnya sebuah kayu berbentuk kubus yang memiliki bidang tekan 20 cm kali 20 cm. Kubus tersebut diberi gaya 20 Newton. Berapakah tekanan yang ditimbulkan? Ya, ditimbulkan kubus terhadap lantai bilang tekannya ya. Kita lihat dari soal tersebut, seperti biasa kita harus mengerjakan secara sistematis. Kita tulis dulu di sini ya. Pasti penjelasannya adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Ini lihat apa? Iya, bidang tekan ya. Luasnya berarti A sama dengan 20 cm dikali dengan 20 cm sama dengan berapa? Iya, 400 cm
cm persegi. Ini nanti dijadikan berapa meter persegi? Yang itu berapa? 400 cm persegi dijadikan meter persegi ya. Nah itu nanti cari dapatnya berapa. Dapatnya adalah 0,4 ya. Ini 0,4 ya, 0,4 ya. Kemudian diketahui lagi adalah gaya yang diberikan adalah 20 Newton. Berarti F sama dengan 20 Newton. Kemudian yang ditanyakan, sekarang diketahui sudah selesai ya. Ditanyakan dari soal tersebut adalah tekanan, ini P, tekanan ini P. Baru kita jawab. Mudah sekali ya. Jadi rumusnya harus ingat, P sama dengan F per A. Ini rumus ya. Harus tahu itu rumus. Jadi ya, P sama dengan F nya berapa? 20 Newton dibagi dengan 0,4 meter persegi. Jadi coba kamu hitung dapatnya berapa? 20 dibagi 0,4. Oke, sudah ketemu? Dapatnya adalah 50. Oke, ini tulisannya jelek ya. Nanti saya hapus dulu. Karena saya menulisnya menggunakan ini, jadi agak sulit pen tablet ya. Ya, jadi jawabannya adalah mana napasnya? 50 Newton ya, 50. Ini 50 Newton per meter persegi. Oke, paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan lagi apa materinya? Penerapan tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari. Nah, kamu bisa lihat sangat jelas di situ ya. Yaitu penerapannya adalah mata kampak ya, atau kampak ya, udah jelas di gambarnya, yang dibuat tajam ujungnya. Kenapa? Ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan ya. Ya, tapi bidang tekannya kecil, luas permukaannya kecil. Kalau semakin kecil kan semakin tajam ya, agar mudah dalam membelah kayu ya. Kemudian alas sepatu salju. Ini salju ya. Indonesia tidak ada salju kecuali di Papua ya, Puncak Jaya. Nah, di sini alas yang lebar memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Jadi lebar, jadi tidak tenggelam seperti itu. Kemudian ada juga paku ya. Jadi sebentar. Jadi ada jarum atau paku ya, dibuat runcing ujungnya. Ini ujungnya runcing memperbesar tekanan sehingga mudah jarum untuk menancap ke kain, dan paku untuk dapat mudah juga menancap ke paku. Dan juga gaya yang diberikan akan tidak terlalu menguras energi ya. Kalau paku tumpul itu menguras energi, kalau pakunya runcing ya itu akan cepat masuk ya. Kemudian kita bisa lihat bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Itu seperti itu. Bentuknya seperti itu, kaki bebek yang lebar dan berselaput memperkecil tekanan kaki pada tanah. Hal ini memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terperosok di atas lumpur ya. Kenapa? Karena bebek itu memang habitatnya di tempat yang tinggalnya ya, tempat yang berlumpur, becek-becek seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya, ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat lebar ya. Ban yang lebar ini untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok medan berat berlumpur. Jadi dia mudah mulus jalannya seperti itu karena tekanannya itu kecil, karena luas permukaannya lebar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sirip ikan ya. Sirip ikan yang lebar dapat memungkinkan ikan berenang dalam air dengan bebas dan lincah. Hal ini disebabkan karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya, untuk materi hari ini berarti sudah selesai ya mengenai tekanan pada zat padat. Jadi jangan lupa untuk selalu semangat
belajar dari